Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa malam di GMI Antioquia Pancur Batu. Kita percaya bahwa setiap kita yang ikut di dalam persekutuan adalah orang-orang yang sungguh rindu untuk memuji dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan kami secara online di dalam gereja kami ini. Biarlah Tuhan setiap kami senantiasa boleh rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun di masa pandemi kami tidak dapat bertemu seperti biasanya, tetapi kami percaya di dalam ibadah persekutuan kami ini, di dalam kesatuan hati kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan merasakan sukacita di dalam Tuhan. Berkatilah setiap kami jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Tuhan berkatilah setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Baik yang berada di rumah, yang berada di mobil, atau berada dimanapun kami pada saat ini yang mengikuti ibadah persekutuan secara online. Tuhan jamah hati dan pikiran kami. Tuhan berkati, berikan kami hati yang sungguh mau memuji memuliakan nama Tuhan dan menaikkan doa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, pada malam hari ini biarlah ini boleh menjadi kesempatan buat kita untuk kita boleh datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan kita boleh menaikkan doa kita kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama pada saat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita, doa kita di hadapan Tuhan. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah.
bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku,
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber hikmat kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Dan Engkaulah sumber kebenaran kami. Malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu dan kami mohon supaya Tuhan memberikan hikmat pengertian bagi kami untuk kami mengerti firman-Mu. Dan Roh Allah berkarya dalam hati kami, memperbarui hidup kami, mengarahkan kami untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk melakukan secara praktis, secara nyata firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Roma pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa minggu ini kita belajar dari kitab Roma, baik dalam persekutuan doa maupun juga di dalam ibadah umum Gereja Metodis Indonesia Antioquia Pancur Batu. Dan kita sudah belajar dalam beberapa minggu sebelumnya bahwa tidak ada satupun dalam diri kita atau dari diri kita sesuatu yang kita lakukan yang dapat membenarkan diri kita sendiri. Tentu saja dalam konteks keselamatan tidak ada satupun yang kita perbuat yang bisa menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan diri kita sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sesuatu pun dalam diri kita dan dari diri kita yang kita lakukan yang dapat membuat diri kita menjadi benar, yang dapat membenarkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh harus hidup dalam kerendahan hati. Kita harus sungguh-sungguh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita juga harus sungguh-sungguh merendahkan hati kita dalam relasi dengan sesama kita. Hari ini sesuai dengan bacaan firman Tuhan, kita belajar bahwa Allah itu menghakimi dengan adil. Ayat 11 tadi di awal bacaan kita berkata, sebab Allah tidak memandang bulu. Rasul Paulus menyatakan bagian ini dalam konteks bahwa semua manusia itu akan dihakimi. Semua manusia harus berdiri di hadapan Allah untuk menerima penghakiman daripada Allah, dan penghakiman Allah itu tidak memandang bulu. Apakah artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Allah menghakimi semua orang tanpa terkecuali, baik Yahudi maupun non-Yahudi menerima penghakiman yang sama dengan cara yang sama. Baik kaum moralis yang kita bahas dalam minggu yang lalu maupun non-moralis, orang yang berusaha hidup saleh dengan orang yang mungkin tidak peduli dengan kesalehan akan dihakimi dengan cara yang sama. Orang Farisi dan orang non-Farisi pun
juga akan dihakimi dengan cara yang sama. Dan bagian firman Tuhan malam hari ini berkata bahwa orang yang mempunyai hukum Taurat, orang yang mendengar hukum Taurat dengan orang yang tidak mempunyai hukum Taurat dan tidak pernah mendengar hukum Taurat juga dihakimi Allah dengan cara yang sama. Baik orang yang memiliki hukum Taurat, yang diberikan hukum Taurat, khususnya orang Yahudi, orang Israel, maupun orang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat, bahkan orang-orang yang dianggap orang-orang kafir, mereka menerima penghakiman yang sama di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena baik Yahudi maupun non-Yahudi, moralis maupun non-moralis, Farisi maupun non-Farisi, yang memiliki hukum Taurat dan yang tidak memiliki hukum Taurat sama-sama punya status orang berdosa. Sama-sama memiliki status orang berdosa. Semua berdosa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Allah itu tidak memandang bulu. Bukan yang mendengar hukum Taurat yang dianggap benar. Ayat 13 berkata, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Apakah ini berarti bahwa seorang itu dibenarkan berdasarkan perbuatannya, diselamatkan berdasarkan perbuatannya? Dalam konteks bagian firman Tuhan yang kita baca, ini berbicara tentang penghakiman Allah. Baik orang yang menerima hukum Taurat maupun orang yang tidak menerima hukum Taurat dihakimi dengan cara yang sama. Mereka memiliki status orang berdosa dan memiliki kecenderungan-kecenderungan, bahkan yang dilakukan mereka, perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan orang yang berdosa. Mereka sama-sama memiliki status orang berdosa. Mereka dihakimi karena status mereka sebagai orang berdosa, bukan karena memiliki atau tidak memiliki hukum Taurat. Maka sebetulnya dalam bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus mau menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan pembenaran diri sendiri. Tidak ada satupun yang dapat melakukan pembelaan diri sendiri. Hari Minggu yang lalu dalam kebaktian umum kita membahas tentang tidak ada dasar pembenaran lain. Artinya keselamatan itu adalah anugerah dan tidak ada sesuatu pun dari dalam diri kita, karena kita adalah orang berdosa, yang membuat kita benar di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa membela diri kita sendiri, hanya Kristus yang bisa membela diri kita, karena hanya Kristuslah yang benar. Sekali lagi Paulus sedang mau menyatakan bahwa kita sebagai orang berdosa yang memiliki status orang berdosa, baik Yahudi non-Yahudi, Farisi non-Farisi, memiliki hukum Taurat maupun tidak memiliki hukum Taurat, moralis maupun non-moralis, tidak bisa melakukan pembenaran atau melakukan pembelaan terhadap diri sendiri. Dalam bagian yang kita baca tadi berkata, orang Yahudi berkata begini kira-kira, aku benar karena aku punya hukum Taurat. Aku benar, aku adalah orang benar karena aku memelihara hukum Taurat. Mereka berusaha membenarkan diri mereka sendiri karena mereka sudah berusaha untuk memelihara hukum Taurat, menaati hukum Taurat. Tetapi di mata Tuhan mereka tetaplah orang berdosa. Lalu ada orang-orang non-Yahudi yang juga mau membela dirinya. Aku tidak bisa dihakimi, aku benar karena aku tidak pernah punya hukum Taurat. Apa yang bisa dihakimi dari dalam diri aku? Karena aku tidak punya hukum Taurat dan aku tidak pernah mendengar hukum Taurat. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa orang-orang yang tidak memiliki hukum Taurat, bahwa isi hukum Taurat itu tertulis di dalam hati mereka, di dalam ayat yang ke-15, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Di dalam hati mereka tertulis hukum Taurat itu sebetulnya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yahudi non-Yahudi sama-sama memiliki status sebagai orang berdosa. Dua-duanya orang berdosa dan berada di bawah penghakiman Allah. Dihukum berdasarkan status, dihakimi berdasarkan status mereka sebagai orang
berdosa. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun di antara kita yang berhak, yang bisa sebetulnya melakukan pembenaran diri kita dan pembelaan diri kita. Dan penegasan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-14 sampai 16 bahwa orang yang memiliki hukum Taurat itu tak memiliki keuntungan apa-apa sebetulnya di hari penghakiman. Kalau kita memiliki hukum Taurat, kalau orang Yahudi itu memiliki hukum Taurat, itu tak memiliki keuntungan apa-apa di hari penghakiman. Karena dihakimi bukan berdasarkan memiliki atau tidak memiliki hukum Taurat atau keistimewaan mereka sebagai bangsa pilihan, bukan itu. Tetapi statusnya, semua orang telah memberontak kepada Allah, semua orang telah berdosa di hadapan Allah, tidak ada seorang pun benar. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada perlakuan istimewa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat ketika SMP saya pernah mendapatkan perlakuan-perlakuan istimewa karena sesuatu yang ada di dalam diri saya. Pertama, saya ketua kelas. Yang kedua, karena dalam beberapa kali di kelas 1 sampai kelas 3 saya juara kelas, sehingga kemudian saya mendapatkan perlakuan-perlakuan istimewa dari guru saya. Saya teringat ketika evaluasi belajar tahap akhir nasional pada waktu itu, saya sakit tipus dan saya tidak bisa mengikuti ujian EBTA, evaluasi belajar tahap akhir yang diadakan sekolah. Dan kemudian saya mendapatkan perlakuan istimewa. Kenapa? Saya tidak perlu ikut ujian susulan dan saya sudah mendapatkan nilainya karena dianggap percaya dengan nilai saya, percaya dengan prestasi saya pada waktu itu. Pada kesempatan lain saya juga mendapatkan perlakuan yang istimewa yang sebetulnya tidak perlu saya mendapatkan perlakuan istimewa itu sebetulnya. Satu kali guru sedang mengajar dan kemudian ditinggalkan sebentar karena guru menuju ke kantor, ada urusan sebentar, lalu kemudian ketika ditinggalkan suasana kelas jadi ribut dan saya pada waktu itu ketua kelas dan kemudian saya ikut bermain, saya ikut lempar-lempar barang, piringan dari plastik dan kemudian saya lempar, kebetulan kena seorang cewek murid perempuan dan kemudian dia menangis ketika terlempar itu. Pas kebetulan guru masuk dan kemudian guru bertanya, perbuatan siapa ini? Dan kemudian saya ditunjuk, tetapi saya tidak mendapatkan penghukuman apa-apa dari guru karena status saya pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan tidak ada status istimewa demikian ketika seseorang dihakimi, karena semua sama. Meskipun memiliki hukum Taurat, orang Yahudi juga dihakimi dengan cara yang sama dengan orang yang tidak memiliki hukum Taurat. Kenapa statusnya? Karena statusnya sama-sama orang berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang kebenaran yang ada di dalam diri kita. Bukanlah berasal dari diri kita sendiri. Bukanlah berasal dari upaya moral kita. Tindakan-tindakan kita yang kita usahakan seturut dengan firman Tuhan. Tindakan-tindakan kita yang kita usahakan menunjukkan kesalehan kita sehingga kita dianggap benar. Bukan. Tetapi kita dibenarkan menjadi benar karena Allah sendiri yang membenarkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba menerapkan dalam situasi hidup kita. Kalau tadi orang Yahudi maupun non-Yahudi berusaha membenarkan diri mereka sendiri karena mereka merasa diri mereka benar, pada waktu-waktu tertentu kita akan berada dalam situasi di mana kita dipersalahkan orang, kita dianggap tidak benar oleh orang lain, dan kemudian kita merasa bahwa diri kita benar, sehingga kemudian kita berusaha atau berupaya untuk membenarkan diri kita. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, kadang-kadang kita hanya perlu berdiam diri di depan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kebenaranmu akan muncul seperti terang. Siapakah yang membenarkan kita? Tuhan yang membenarkan kita. Bahkan sekalipun kita tidak membela diri kita, tidak melakukan pembenaran diri kita, tetapi kebenaran itu akan muncul seperti terang. Meskipun demikian, kadang-kadang kita juga harus memberikan penegasan kepada orang lain bahwa kita tidak bersalah, kita tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi intinya adalah bahwa kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita, diri kita hadapan Tuhan.
Karena kebenaran kita itu bukan berasal dari diri kita. Kebenaran kita itu berasal dari Allah sendiri. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita perlu pelajari dari bagian firman Tuhan ini, meskipun juga ayat ini berbicara tentang keselamatan, di antara kita tidak ada satupun yang boleh merasa, yang bisa merasa dirinya paling istimewa dibanding dengan orang-orang yang lain. Sekalipun kita punya kelebihan-kelebihan tertentu, kita punya prestasi-prestasi tertentu dibanding dengan orang-orang yang lain, tidak boleh satupun di antara kita yang merasa paling istimewa dibanding orang-orang yang lain. Entah itu di dalam keluarga kita, entah itu di dalam gereja, entah itu dalam pelayanan-pelayanan yang lain di lembaga kita yang dipercayakan kepada kita. Tidak ada satupun yang boleh merasa dirinya paling istimewa, karena sebetulnya semua orang sama di hadapan Tuhan. Kalau ada seseorang yang memiliki kelebihan, kemampuan, maka juga kita syukuri, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita memiliki kemampuan, itu adalah anugerah Tuhan, dan tetap kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena perlakuan-perlakuan istimewa itu bukan karena kelebihan yang ada di dalam diri kita, tapi Tuhan memperlakukan semua orang sama di hadapannya. Demikian juga dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk tidak membenarkan, tidak menganggap diri kita paling benar di hadapan orang lain, untuk menganggap diri kita paling istimewa dibanding dengan orang lain. Kita semua sama di hadapan Tuhan, punya status sebagai orang berdosa. Tetapi orang yang berdosa ini telah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita orang berdosa, tetapi kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Ini yang diungkapkan oleh John Newton, pengarang lagu Amazing Grace. Dua hal yang dia sadari ketika dia sudah menjadi pikun. Hanya dua hal yang dia sadari. Aku orang berdosa, tetapi aku sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Aku milik Kristus. Dan biarlah ini juga selalu menjadi kesadaran kita bahwa kita manusia yang berdosa yang perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain kita beroleh kebenaran. Kita memperoleh pembenaran di dalam Tuhan. Bukan karena sesuatu yang kita lakukan, tetapi karya Tuhan sendiri dalam kita, di dalam Yesus Kristus bagi kita. Sekali lagi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita diperhadapkan pada kebenaran Allah, dan kita terus-menerus harus merasa bahwa diri kita adalah orang-orang berdosa tapi dibenarkan Tuhan. Pada sisi yang lain kita harus terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sediakan menolong kami, mengingatkan kami akan status kami sebagai manusia yang berdosa. Tetapi manusia yang berdosa ini dikasihi oleh Allah dalam Yesus Kristus dan dibenarkan karena karya Kristus di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk status ini. Dan terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Tolong kami untuk tidak menganggap diri kami paling istimewa dibanding dengan orang yang lain. Tolong kami juga untuk tidak menganggap diri kami paling benar dibanding dengan orang yang lain. Ajari kami untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan juga rendah hati di hadapan sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.